Pemirsa Intens Investigasi, romantis, hangat, dan penuh senyuman bahagia. Rasanya beberapa kata itulah yang seolah pas untuk menggambarkan dua nama berikut ini. Atau siapa lagi kalau bukan Sarwendah dan Giorgio Antonio. Sarwendah dan Gio yang dalam beberapa waktu belakangan ini selalu viral namanya karena aksi-aksi mereka yang tak pernah luput dari perhatian warga net. Terbaru, kabar juga menyebutkan kalau kedekatan keduanya ini akan berlanjut dan mereka berencana akan merayakan perayaan Imlek secara bersama-sama. Lantas, seperti apakah buka suaranya Sarwendah? Benarkah Sarwendah ditemui awak media kemarin? Membenarkan kabar ia akan menghabiskan malam Imleknya bersama Gio. Dan lalu seperti apakah pula Sarwendah angkat suara soal sekolah kedua putrinya yang dikabarkan dilalap si jago merah? Bagaimana kondisi anak-anak Sarwendah? Dan lalu benarkah pula datangnya musibah ini seolah mengurangi keceriaan Sarwendah jelang perayaan tahun baru menurut etnis Tionghoa tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menyebut nama Sarwendah, mungkin bisa dibilang cinta, seperti sedang hangat merekah di hatinya. Bagaimana tidak, hampir di setiap perjumpaannya dengan awak media Sarwendah tak pernah lepas dari sosok pria yang kini selalu setia berada di sisinya, Giorgio Antonio. Dari mulai bekerja sampai beberapa momen bersejarah pun, Gio selalu ada di sisinya. Terbaru atau di tengah kedekatan, mereka muncullah sebuah pertanyaan, benarkah? Di tahun baru, Imlek akankah dihabiskan Sarwendah bersama Giorgio Antonio? Sarwendah sendiri sebenarnya belum mengiyakan secara pasti apakah di perayaan Imlek akan dilakukannya bersama Gio. Rencana Imlek di Jakarta aja. Nggak ada liburan ke... Ntar emang mau liburan sama anak-anak. Namun di sisi lain pemirsa, di tengah kabar manis soal rencana Imlek, Sarwendah juga harus dihadapkan pada situasi yang sempat membuatnya panik dan khawatir. Pasalnya, sekolah kedua putrinya, Tania dan Thalia, dikabarkan sempat mengalami kebakaran yang diduga akibat tersambar petir. Sarwendah pun menjelaskan, saat peristiwa itu terjadi, Thalia kebetulan sedang beristirahat di rumah karena kondisi tubuhnya yang kurang fit. Sementara Tania masih berada di sekolah, namun berada di gedung yang berbeda dan cukup jauh dari lokasi kebakaran. Sarwendah tak menampik, sebagai seorang ibu, rasa panik dan khawatir tentu sempat muncul. Namun berkat respons cepat pihak sekolah serta laporan kondisi yang terus diperbarui, ia memastikan bahwa Tania dan seluruh siswa lainnya berada dalam keadaan aman. Itu langsung sih, maksudnya langsung benar-benar ada tindakan. Kebetulan Thalia lagi istirahat di rumah karena badannya lagi kayak kurang fit gitu, lagi rada pilek. Aku kan nggak mau, maksudnya kadang sekolah banyak anak-anak lain, takutnya malah nularin gitu. Jadi Thalia kebetulan lagi nggak masuk. Tania masuk, tapi dia tuh gedungnya beda karena kan gede kan, maksudnya jadi gedungnya beda, tapi boleh dijemput kalau mau dijemput. Cuman banyak di kelas yang orang tuanya udah sepakat nggak dijemput, maksudnya aman semuanya, difotoin juga, udah di grup langsung, mereka cepet banget, jadi so far semuanya aman. Enggak, karena beda gedung, jadi Nia pun cerita pulang-pulang dia beda gedung, dan itu emang di kelas udah, kebetulan sekolah anak-anak tuh gedungnya ada banyak. Jadi itu di gedung yang sana jauh dari gedung Nia. Tapi dari sekolah kalau mau dijemput gak apa-apa, tapi kalau enggak mau lanjutin juga gak apa-apa. Tapi kebetulan di kelasnya Nia semuanya bilang mayoritas nggak usah dijemput gitu loh, kayak karena
beda gedungnya jauh dan semuanya udah terkendali aman, jadi tetap sekolah. Menjawab pihak sekolah kemungkinan orang tua murid ada Oh langsung ngabarin, email semuanya kok, langsung bener-bener kayak nggak cuman itu doang, pas lagi banjir kalau orang tua mau jemput anaknya susah juga nggak apa-apa, karena emang ya kan kalau kayak gitu kan kita nggak tahu ya. Sempat panik dan khawatir nggak? Ya pastilah, namanya anak pasti panik, khawatir gitu, tanya dan langsung update, kelihatan, dikasih lihat foto-fotonya semua, jadi aman. Melihat tadi kan kondisi cuaca cukup ekstrim dan tadi tetap dipaksakan anak-anak sekolah gimana nih? Iya masih sekolah gitu, karena kan awal-awal masih hujan-hujan aja gitu. Aku yang nganterin sekolah, jadi aku tahu hujan gitu, jadi aman lah. Sebelumnya atau dalam perayaan Tahun Baru kemarin, Sarwendah saat ditemui tim intens investigasi. Memang seperti kebanyakan orang yang memilih menghabiskan momen pergantian tahun dengan cara yang sederhana namun penuh kehangatan. Tampak dihabiskan Sarwendah dengan ketiga anaknya di rumah. Meski begitu tak kehilangan esensi dari malam Tahun Baru itu sendiri karena tetap dirayakannya dengan penuh tawa, kebersamaan, dan momen kebahagiaan kecil yang berarti mulai dari bermain kembang api hingga acara bakar-bakar sederhana di rumah. Bakar-bakar apa ya, steak gitu, seafood, terus marshmallow. Ya, ada apa lagi ya? Bakso ada ya? Ada bakso gitu, soalnya aku belum makan. Emang rencananya di Jakarta aja, karena kalau lagi high season kan rame banget gitu. Jadi ya maunya santai, ngumpul sama orang-orang terdekat di rumah. Terus kayak ada temennya yang pada mau staycation, jadi mereka bisa sleep over gitu di rumah. Kemarin baru kita pulang dari staycation di hotel, kan biasanya ada kayak fireworks gitu kan, lagi kita pokoknya ya ikut ya namanya kan keadaan juga sedang tidak baik-baik aja semuanya gitu. Jadi ya biar anak-anak ngerti juga, tapi mereka emang suka kembang api, jadi ya mereka main kembang api yang kecil aja di rumah gitu. Karena emang main kembang api itu mereka cuma lakukan setahun sekali pada saat tahun baru aja. Masih di momen yang sama pemirsa, bisa dibilang tahun 2025 juga menjadi tahun yang penuh cerita bagi Sarwendah. Bagaimana tidak, di tahun inilah untuk pertama kalinya ia dipertemukan dengan sosok bernama Giorgio Antonio. Pertemuan yang awalnya berjalan sederhana, namun perlahan tumbuh menjadi kedekatan. Sarwendah pun tak menampik kehadiran Giorgio memberi warna baru dalam kehidupannya, terutama di tengah proses panjang yang ia jalani sebagai seorang ibu, sekaligus perempuan yang terus belajar bangkit. Dan soal rencana masa depan, ketika ditanya apakah 2026 menjadi target untuk melangkah ke pelaminan, Sarwendah memilih menjawab dengan tenang, tanpa target, tanpa paksaan, semua dijalani mengalir sesuai proses kehidupan. 2024 tanggal 8 bulan 12, itu pertama kali aku live. Dan habis itu kita tuh nggak pernah kontak sama sekali, bener-bener nggak ada, cuman kayak karena pada saat itu hari itu banyak banget owner yang datang ke rumahku. Terus habis itu ketemu lagi tuh adalah beberapa event kita pernah ketemu di acara ulang tahun teman, event teman gitu, tapi cuman say hi bye gitu doang. Terus berbeda ketemu waktu itu habis pas acara launching Duster gitu. Ya seneng lah aku ketemu, kan itu pertemuan yang tidak disengaja ya, akhirnya kita sering live bareng dan ternyata punya partner live bareng yang cocok, tektokan yang cocok kan jadinya lebih enak, live-nya juga jadi lebih semangat, terus saling backup lah istilahnya. Kalau lagi double date atau lagi payday itu sehari itu bisa 12 jam ya, mungkin jadi orang tuh merasa kita tuh hidupnya di situ gitu loh, jadi kita kayak udah mati gaya gitu ya kan, tapi ya seneng sih. Di antara orang-orang mungkin yang membenci juga banyak sekali ternyata orang-orang yang mensupport, menyayangi, contohnya seperti para Sargio gitu, apalagi kan aku live-in nonstop ya,
Jadi ya mereka yang kadang nemenin aku sampai aku kayak lagi ngantuk atau lagi udah capek banget, tapi mereka selalu ada gitu. Support mereka yang bikin aku kayak happy lah, happy banget. Pokoknya apapun yang terbaik, doakan yang terbaik gitu. Nggak ada target. Maksudnya kalau jujur personally aku kayak untuk target menemukan partner kerja, partner life bareng aja tuh gak ada gitu loh. Tapi tiba-tiba emang udah jalannya Tuhan gitu. Oh ternyata pada saat aku sendiri, terbiasa sendiri, ternyata ada teman, ada partner yang nemenin gitu. Jadi ya happy lah. Dan saat ditanya lebih jauh, apakah Giorgio Antonio merupakan sosok pria idaman baginya? Sarwendah pun tak menutup mata. Ia menyebut Giorgio sebagai pribadi yang baik dan mampu membuatnya merasa nyaman. Sebuah kenyamanan yang kini perlahan tumbuh dan menjadi bagian dari perjalanan hidup Sarwendah ke depan. Ya aku yakin pasti banyak, bukan cuma aku doang, pasti banyak cewek-cewek yang menurut para cewek-cewek juga ini adalah pria idaman para wanita. Apapun yang terbaik, apapun yang baik, doain aja. Kedekatan Sarwendah dan Giorgio Antonio tak hanya diwarnai momen manis dan romantis. Di balik perayaan Natal yang mereka lalui bersama, terselip doa, harapan, dan pelajaran hidup tentang naik dan turunnya sebuah perjalanan. Lalu apa saja permintaan anak-anak Sarwendah di momen Natal penuh kehangatan tersebut, dan harapan apa yang diam-diam terucap dari Sarwendah dan Giorgio untuk masa depan mereka? Benarkah kebersamaan ini perlahan mengarah pada satu tujuan yang sama? Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat jam 10.30. hanya di RCTI. Mantap. Momen Natal kemarin juga bisa dibilang menjadi sebuah momen spesial bagi Sarwendah. Bagaimana tidak, kali ini menjadi Natal pertama Sarwendah merayakan dengan Gio yang ikut menikmati tradisi makan malam Natal ala Sarwendah dan keluarga. Dan sebuah perayaan tentu rasanya tak lengkap tanpa sebuah hadiah. Seperti inilah saat Sarwendah mengungkapkan apa saja permintaan dari anak-anaknya di momen Natal ini. Hari ini emang sebenarnya request dari anak-anak, mereka mau Natalan makan-makan bareng sama temen-temennya gitu. Jadi makanya kita adain makan-makan. Tapi kita ngundang banyak brand-brand yang udah kerja sama juga. Dan kebetulan aku sering kerja samanya bareng sama Opa. Jadi makanya Opa kesini, kita ada ketemu brand-brand juga gitu sambil makan-makan santai. Makan-makan penutupan tahun ya. Iya. Kemarin Cici akhirnya beli casing handphone, Nia akhirnya beli tab gitu. Jadi sesuai yang mereka request aja. Sarwendah juga menyadari bahwa hidup tak selalu berjalan lurus. Ada fase naik, ada fase turun, dan semua itu menjadi proses yang harus dijalani dengan penuh rasa syukur. Sementara itu, Giorgio Antonio pun tak menampik bahwa kebersamaan ini menjadi pengalaman yang berarti baginya. Lantas pemirsa, apakah doa dan harapan yang terucap di momen Natal ini akan menjadi langkah awal menuju perjalanan yang lebih serius? Atau keduanya memilih menyerahkan segalanya pada waktu dan rencana terbaik dari Sang Pencipta? Nggak tahu sih sebenarnya, jujur ya kalau ditanya ya. Tapi semoga segala sesuatu yang baik aja yang didoain ya. Ya kan? Segala sesuatu itu bisa terjadi tiba-tiba kayak gitu. Jadi ya mensyukuri momen yang ada dan berusaha juga tetap lebih baik untuk kedepannya. Jalanan hidup kita nggak ada yang tahu ya. Jadi ya dinikmatin aja naik turunnya dan bersyukur aja gitu. Dan yang pastinya berharap tahun depan makin lebih baik lagi. Bulan depan kita mau ajak satu tim SG ya. Satu tim ini kan
udah 1 tahun kemarin kan udah full banget ya kita kerja. Jadi awal tahun ini kita mau ajak satu tim semuanya liburan. Nanti dilihat aja ya. Liburan dulu sebelum nanti menuju mulai lagi dikeber kan? Iya. Nggak berhenti lagi tuh, ya kita liburan dulu. Gitu. Refreshing dulu sebentar. Iya. Selain tentang perayaan Natal, sebelumnya Gio pun sempat mengungkapkan pujian untuk Sarwenda. Lantas bagaimana ungkapannya saat itu? Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat. Sampai Jumat Senin sampai Jumat jam 10.30. hanya di RCTI. Mantap. Di tengah sorotan publik atas kedekatannya dengan Sarwenda, Gio agaknya memang tak bisa menyangkal jika ia memberikan respek setinggi langit kepada Sarwenda. Saat ditemui di sebuah acara, Gio tanpa ragu melontarkan pujian untuk Sarwenda. Menurutnya, Sarwenda adalah pribadi yang hangat, penuh perhatian, dan memiliki kekuatan besar sebagai seorang ibu yang selalu menempatkan anak-anaknya di posisi utama. Gio juga mengungkap kedewasaan Sarwenda dalam menghadapi berbagai fase hidup menjadi hal yang paling ia kagumi. Bukan hanya sebagai figur publik, namun sebagai sosok perempuan yang tetap berdiri tegak di tengah dinamika kehidupan. Ikannya Bunda juga dia udah tahu ya harus les apa, kan kemarin mereka juga baru ke China juga, dapat juara juga kan. Jadi emang sangat talented. Jadi Bunda biarpun emang sibuk, cuman dia juga sangat meluangkan waktu untuk anak-anaknya juga, dikasih edukasi yang terbaik, les terbaik buat anaknya juga. Kepakai lah semua bakat-bakat anak-anaknya, semua kepakai. Menurut aku dia sangat pejuang ya gitu, dia pejuang banget. Kita bisa lihat semua lah ya, maksudnya schedule-nya Bu Sarwenda sangat sibuk banget ya gitu. Jadi dan dia juga sangat fokus untuk membesarkan anak-anaknya, untuk kasih yang terbaik untuk anak-anaknya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi. Nah, I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy.